saya Yaya Komaria, pembimbing dari SMP 1 Pasek Gugus 7. Saat ini saya akan mereview buku dengan judul Yusuf Zulaikha, di mana di sini halamannya 244 dengan penerbit bernama Abdurrahim. Kemudian tahun penerbit yaitu cetakan pertama Juli 2018, penerbitnya Dina Press. Alasan saya mereview buku dengan metode AI adalah untuk mempermudah menjelaskan daripada isi buku tersebut. Nah, dari buku ini saya menyukai ceritanya karena waktu kecil saya sering mendengarkan dari guru ngaji dan lain-lain. Nah, saat ini saya akan membaca dari awal sampai akhir hasil sendiri, di mana isinya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, beliau ditinggalkan oleh ibunya semenjak melahirkan adik bungsu yaitu Bunyamin. Kemudian beliau juga mempunyai saudara tiri 10 orang, di mana saudara-saudaranya tidak menyukai daripada Nabi Yusuf alaihissalam tersebut. Kemudian awal mula saudaranya mencelakai beliau di dalam sumur di suatu hutan. Kemudian beliau ditemukan oleh musafir dan akhirnya beliau juga dijual kepada keluarga kecil yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, diadopsi oleh keluarga kecil yaitu Kitir dan Zulaikha. Dari tahun ke tahun Yusuf merasa nyaman berada di keluarga tersebut sehingga sampai dewasa. Ketika dewasa, Yusuf alaihissalam sudah mempunyai paras yang tampan dan rupawan, dan akhirnya Zulaikha sendiri menyukai dan mencintai Yusuf. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak mentah-mentah karena merasa itu bukanlah pasangannya, karena itu dianggap ibunya dan keluarganya sendiri. Suatu saat Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam tersebut sehingga masuk penjara. Nah, di penjara tersebut beliau mendapatkan 2 sahabat, di mana karena beliau pandai menafsirkan mimpi. Nah, dari kedua sahabat tersebut, yang satu meninggal, yang satu keluar dan langsung bekerja di suatu kerajaan. Nah, dari sana kerajaan tersebut, raja mendapatkan atau mimpi sesuatu dan semua orang tidak bisa menafsirkan. Nah, sahabatnya yang keluar penjara tersebut memberikan atau sambung lidah kepada raja bahwa dia mempunyai teman yang bisa menafsirkan. Akhirnya raja memberikan amanat untuk menyampaikan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mendapatkan hasil. Kemudian raja tersebut minta supaya mendatangkan Nabi Yusuf alaihissalam ke kerajaan, tapi Nabi Yusuf menolaknya karena dia atau beliau ingin keluar dulu dari kerajaan tersebut. Akhirnya raja mengeluarkan Yusuf alaihissalam dengan saksi Zulaikha bahwa beliau tidak bersalah. Setelah itu Yusuf alaihissalam dipekerjakan di kerajaan sebagai bendaharawan pengganti daripada suami Zulaikha. Semenjak itu berlaku juga kekuasaan daripada Yusuf, sehingga Yusuf mengendalikan keuangan ekonomi kerajaan dan pada suatu hari membagikan makanan, dan akhirnya keluarga beliau datang ke kerajaan membagi-bagikan harta untuk masyarakat tersebut atau beras. Nah, adalah keluarga Yusuf alaihissalam yang datang untuk meminta. Yusuf mengenal mereka sebagai saudaranya, sementara saudaranya tidak mengenal Yusuf alaihissalam karena mereka menganggap adiknya itu sudah meninggal. Akhirnya untuk pertama Yusuf memberikan kepada mereka sekarung gandum, tapi untuk selanjutnya Yusuf memberikan syarat kepada mereka untuk membawa Bunyamin sebagai jaminan untuk mendapatkan gandum selanjutnya. Nah, itu pelajaran dari Nabi Yusuf supaya saudaranya merasa jera dan pelajaran dalam kehidupannya. Akhirnya mereka pulang dan minta izin kepada bapaknya untuk membawa Bunyamin ke kerajaan, tapi bapaknya atau Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan karena
merasa trauma dengan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka juga tidak bisa mengabulkan, dan akhirnya saudaranya membawakan Bunyamin. Tapi setelah datang ke kerajaan, Bunyamin itu difitnah sama kerajaan dengan alasan supaya Bunyamin tidak bisa dibawa pulang oleh saudaranya sebagai pelajaran kepada 10 saudara daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pulang dan tidak berani menampakkan diri kepada ayahnya karena merasa takut dan malu tidak bisa membawa Bunyamin pulang. Hikmah dari buku yang saya ambil, di sini kita sebagai manusia harus sabar, harus bisa mengendalikan diri, ya, harus menghargai siapa yang telah merawat kita, kemudian tidak mempunyai rasa dendam kepada siapapun sekalipun kita disakiti orang lain. Mungkin itu review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.